Oke adik-adik, ini kita masuk ke contoh 2. Nah ini contoh 2 ini contoh yang lebih rumit dibanding yang tadi. Nah tapi cara-caranya masih sama ya, kita tentukan dulu N-nya itu diambil dari data tunggalnya ini. Nih data tunggal dari 52 sampai 95 ini jumlahnya ada 37 data. Kemudian kita lihat data terbesarnya 95, data terkecilnya 52, kita kurangkan. Nah, kemudian kita hitung banyak kelasnya, 1 tambah 3,3 log N. Nah, N-nya kan 37, jadinya 3,3 log 37 itu 5,17, jadi kita tambah 1, jadi 6,17, dibulatkan jadi 6. Kemudian panjang interval J per K, 43 bagi 6, 7,16, kita buatkan jadi 7. Nah, maka terbentuklah tabel frekuensi nilai ujian. Ini ujian statistika ekonomi 1 ya. Nah, jadi terbentuklah nilainya itu. Kita awali dari data terendah. Data terendahnya itu 52. 52 batas terbawahnya. Kemudian panjang intervalnya itu kan 7. Berarti 59, 66, 73, kemudian 80, kemudian 87. Nah, ini berarti 58. Ini berarti 65. Ini berarti 72. Nah, ini berarti 79. Karena kan kelas selanjutnya itu 8, dimulai dari 80. Kemudian ini berarti 86. Oke, kemudian berarti 86 yang di atas ini kita tambahkan tuh 7, hasilnya 93. Oke, kalau kelas intervalnya seperti ini berarti tidak memenuhi ya, karena kan di sini ada data nilai 95. Ada 2 yang nilai 95 di data tunggal. Kalau seperti ini kan artinya ada 2 data yang tidak masuk di kelas interval. Jadinya nanti jumlah total frekuensinya hanya 35, tidak 37 jumlah mahasiswanya. Nah, bagaimana mensiasati kalau misalkan terjadi hal seperti ini? Nah, cara mensiasatinya itu adik-adik, yang pertama itu kita lihat. Nah, adik-adik harus ingat ya, kalau K atau banyak kelas, itu tidak bisa kita ubah. Banyak kelasnya itu memang hanya 6, tidak bisa diganggu-gugat sesuai dengan aturan Stargers. Jadi kita masuk ke interval. Nah, intervalnya ini bisa kita bulatkan jadi 8 ya adik-adik. Nah, bisa kita bulatkan jadi 8. Kenapa bisa dibulatkan Ibu? Ya, karena kalau panjang interval itu masih bisa kita tolerir dan dia masih bisa kita bulatkan agar data yang nilainya 95 tadi, yang ada 2 siswa itu tadi bisa masuk. Dikarenakan ada data yang tidak dapat masuk, maka intervalnya yang kita bisa tolerir atau kita ubah. Tapi untuk banyak kelas tidak bisa diubah, dia tetap. Nah, jadi 7,16 ini bisa kita bulatkan jadi 8. Sekalipun kalau biasanya 7,16 ini tidak bisa ya, minimal 7,51 baru bisa dibulatkan jadi 8. Tapi untuk kasus yang seperti ini bisa ditolerir ya. Nah, kalau seperti ini berarti akan berubah. Dia akan berubah. Tunggu Ibu hapus dulu yang di sininya. Kalau seperti ini pasti akan berubah.
maka akan berubah yang ada di dalam tabel. Nah, kalau seperti ini kan berarti 52 tambah 8, 60 tambah 8. Tadi kan awalnya kita tambahkan 7, ini jadi 60 tambah 8. Kemudian 68 tambah 8, 76. Kemudian kita lihat 76 tambah 8, 84. Kemudian 84 tambah 6, 90. Kok tambah 6, maaf, 84 tambah 8, 92. Nah, kalau seperti ini berarti 52 sampai 59, karena kelas interval kedua dimulai dengan angka 60. Kalau seperti ini berarti 67, karena kelas interval ketiga dimulai dengan 68. Kalau seperti ini berarti intervalnya 75. Kemudian 83. Kemudian 91, kemudian 91 kita tambahkan 8, jadi hasilnya 99. Nah, sampai seperti ini, nah kalau udah kayak gini, ataupun kalau sudah seperti ini, semua data bisa masuk ya adik-adik ya. Nah, karena kan dia sudah ada kelas interval yang nilainya itu 92 sampai 99. Sehingga nilai 95 bisa masuk. Nah, akan tetapi adik-adik, tabel ini belum ideal ya. Kenapa belum ideal? Karena begini. Tabel ini dianggap belum ideal dikarenakan, nah di sini kan kita lihat data terkecilnya tadi itu 52. Kemudian batas bawahnya juga 52. Nah, batas bawah itu apa ya, kelas interval awal begitu. Angka yang dimulai, nah itu batas bawahnya juga 52, sehingga selisihnya itu 0. Kemudian kita tahu data terbesar itu 95. Nah, batas atasnya itu 99. Selisihnya 99 dikurang 95, hasilnya 4. Nah, agar tabel ideal, kita jumlahkan selisih dari data terkecil dan batas bawah, data terbesar dan batas atas. 0 ditambah 4, 4, kemudian dibagi 2, jadi 2. Nah, sehingga batas bawah dan batas atas kita kurangi masing-masing 2, supaya tabelnya itu memang apa ya, ideal gitu. Idealnya itu seimbang begitu antara batas bawah dengan batas atas gitu. Jadi dia itu benar-benar berada di tengah, sehingga di sini, nah kalau ini tadi 52 kan ini batas bawahnya ini kan 52, kita kurangi 2 jadi 50. Oke, ini kita hapus dulu. Kita hapus. Kita hapus. Nah, 50 kita tambah 8. Jadinya 58. Kemudian 58 tambah 8, 66. Kemudian ini 66 tambah 8, 74. Kemudian ini 74 tambah 8, 82. Kemudian ini 90. Kemudian di sini berarti 57. Kemudian 65. Kemudian 73. Kemudian 81. Kemudian 89. Kemudian 89 tambah 8, 97. Nah, kalau seperti ini kan dia nantinya jadi seimbang. Jadinya kan data terkecilnya 52, batas bawahnya 50, jadinya selisihnya 2. Kemudian data terbesarnya kan tadi 95, batas atasnya 97, sehingga 97 dikurang 95, 2, sehingga seimbang ya, jadi sudah ideal.
masing-masing itu selisihnya 2 begitu ya adik-adik. Jadi ideal tabelnya nanti adalah seperti ini ya. Itu tadi yang Ibu jelaskan itu cakarannya begitu. Nah, itu cakarannya. Nah, jadi tinggal kita masukkan tinggal kita masukkan frekuensi atau jumlah mahasiswa. Nah, jumlah mahasiswa yang nilainya 50 sampai 57 ada berapa? Nah, kita lihat yang 50 sampai 57 itu ada 1 2 3 4. Nah, ada 4 mahasiswa. Kemudian 58 sampai 65 kita lihat 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Ada 13 mahasiswa. Kemudian kita lihat yang dia 66 sampai 73. 66 sampai 73 ada 1 2 3 4 5. Ada 5. Kemudian yang 74 sampai 81, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga ya. Kemudian yang nilainya 82 sampai 89, kita lihat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, ada 5 juga. Kemudian 90 sampai 97, kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 juga. Nah, kita jumlahkan. 5 kali 4, 20. 20 tambah 4, 24 tambah 13, 37. Pas ya? Ya, sesuai dengan jumlah datanya. Oke, baik adik-adik. Seperti itu ya. Nah, Ibu akan kasih tugas ya, tugas latihan. Sebentar, Ibu buat soal dulu. Oke, baik adik-adik. Ini ya, tugas latihan individu yang adik-adik kerjakan. Nah, dikerjakan di kertas double folio atau kertas apa saja menggunakan pena, tinta berwarna biru. Kemudian jangan lupa tulis nama, NIM, kelas, ini mata kuliah apa, kemudian tugas keberapa. Kemudian seperti biasa, adik-adik foto, simpan ke dalam bentuk PDF, kemudian kirim ke WA Ibu. Jangan lupa ketika mengirimkan tugasnya itu, ucapkan salam, perkenalkan diri, dari kelas berapa, hendak apa, begitu. Kemudian nanti untuk batas pengumpulan tugas, deadline-nya kapan, nanti Bu akan berikan informasi di grup WA masing-masing ya. Oke, ini soal latihan individunya, ada 2. Baik adik-adik, sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.